Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Astronomia Nova, karya Johannes Kepler. Episode 2, dari lingkaran ke elips, perjuangan Kepler memecahkan orbit Mars. Ketika keyakinan bertemu kenyataan ilmiah. Kawan, seringkali dalam hidup manusia bertahan dengan bentuk lama bukan karena bentuk itu benar, tetapi karena bentuk itu memberi rasa aman. Lingkaran adalah bentuk itu bagi para astronom. Selama 2000 tahun, lingkaran dianggap sebagai simbol kesempurnaan, simbol Tuhan, dan simbol harmoni. Kepler sendiri sangat ingin mempertahankan lingkaran. Bukan hanya karena tradisi, tetapi karena ia percaya pada Tuhan yang menciptakan alam dalam bentuk sempurna. Namun di hadapan data Mars yang keras dan jujur, Kepler menyadari keyakinan kadang harus tunduk pada kenyataan. Episode ini menceritakan bagaimana Kepler melepaskan kesakralan lingkaran dan menemukan elips. Mengapa lingkaran dianggap bentuk suci? Untuk memahami perjuangan Kepler, kita harus menyelam ke dalam sejarah panjang matematika dan filsafat. Warisan Plato. Plato menganggap benda langit berasal dari dunia ide. Gerakan langit harus sempurna, dan kesempurnaan itu hadir dalam bentuk lingkaran. Di Akademia Plato, lingkaran bukan hanya objek matematis, ia adalah refleksi dari harmoni kosmos. Aristoteles dan dogma gerakan sirkular. Aristoteles melanjutkan keyakinan itu. Baginya, langit adalah tempat benda kekal. Benda kekal bergerak dalam bentuk kekal. Bentuk kekal adalah lingkaran. Ini menjadi dogma 2 milenium. Tradisi Ptolemaios, epicycle untuk menyelamatkan lingkaran. Ketika observasi tidak cocok dengan lingkaran, Ptolemaios menambahkan lingkaran-lingkaran tambahan epicycle. Ia tidak mengubah fondasi. Ia hanya memperbanyak lingkaran. Inilah fondasi yang Kepler warisi. Kepler menguji semua model lama. Ketika Kepler akhirnya mengakses data Tycho Brahe, ia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh astronom sebelumnya. Ia menguji teori dengan data, bukan sebaliknya. Kepler memulai dengan model Copernicus. Ternyata cukup baik untuk Jupiter dan Saturnus, tetapi gagal total untuk Mars. Perbedaan kecil tetapi konsisten muncul setiap tahun. Model Ptolemaios dan Hipparchus, epicycle dan eksentrisitas. Kepler mencoba epicycle, eccentrics, equal point Ptolemaios. Semua ia uji dengan tabel observasi Tycho. Namun sekali lagi, orbit Mars menolak tunduk pada lingkaran. Kepler menyadari kesalahan asumsi lama. Kesadaran besar ini muncul. Bukan datanya yang salah, asumsinya yang salah. Ini adalah langkah filosofis terbesar Kepler. Ia menerima bahwa alam bisa tidak sesuai dengan ideal yang ia cintai. Data Mars Tycho Brahe, standar emas baru yang tak terhindarkan. Tidak ada astronom sebelum Tycho yang memiliki data setajam ini. Instrumen Tycho mampu mengukur posisi planet dengan ketelitian sekitar 1-2 menit busur. Pertanyaan besarnya adalah mengapa data ini penting? Karena ketelitian tinggi itu, kesalahan kecil menjadi terlihat. Model lama tidak bisa lagi diselamatkan dengan asumsi kabur. Astronomi memasuki era bukti. Kawan, data Tycho adalah seperti cermin jernih, ia tidak pernah berbohong. Mars, planet bandel yang membuka revolusi. Mars berada cukup dekat dengan bumi, memiliki orbit eksentrik, memiliki gerakan retrograd yang dramatis. Mars adalah cobaan bagi semua teori lama. Dan bagi Kepler, Mars adalah guru yang keras. Penemuan, 8 menit busur, angka kecil yang meruntuhkan abad. Kawan, kita sampai pada titik paling dramatis dalam sejarah astronomi. Ketika Kepler menggunakan model lingkaran terbaiknya, ia menemukan perbedaan 8 menit busur antara prediksi dan observasi. Bagi kebanyakan astronom, ini bisa diabaikan. Bagi Kepler, tidak. Ia menulis, "Jika aku menoleransi 8 menit ini, maka aku harus membuang seluruh astronomi." Kejujurannya adalah revolusi. Karena 8 menit ini akhirnya menghancurkan lingkaran.
memaksa Kepler menemukan elips, dan membuka jalan bagi Newton. Mengapa 8 menit itu fatal? Bayangkan kawan, jarak tanda kurang lebih 1 rambut pada jam raksasa. Tetapi jam itu mengatur seluruh langit. Jika jam ini meleset sedikit saja, seluruh hukum mekanika akan salah. Kepler ingin hukum kosmos yang benar, bukan sekadar cocok secara kasar. Perjalanan matematis menuju elips, pergulatan paling berat. Inilah bagian yang mendalam dan panjang, kawan. Kepler menghabiskan 4 tahun penuh hanya untuk memecahkan orbit Mars. Kepler mencoba 40 plus model lingkaran berbeda. Ia menghitung lingkaran eksentrik, lingkaran ganda, lingkaran bergeser, epicycle Copernican, model Ptolemaios klasik. Semua gagal. Kepler menciptakan metode baru, geometri fisik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kepler memasukkan fisika ke dalam orbit, bukan hanya geometri. Ia berpikir, mungkin ada gaya dari matahari yang mengatur gerakan planet. Ini cikal bakal gravitasi Newton. Titik balik, Kepler coba elips untuk pertama kalinya. Pada tahun 1603, Kepler mencoba sesuatu yang radikal. Mengganti lingkaran dengan elips. Ia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Namun ketika angka-angka disusun, eureka! Orbit Mars cocok sempurna. Bentuk yang tidak sempurna, tetapi benar. Elips bukan bentuk mistik. Tidak ada filsuf sebelumnya yang memberi tempat sakral pada elips. Tetapi, elips menyesuaikan data. Elips memberi model konsisten. Elips menjelaskan variasi kecepatan planet. Ini kemenangan realitas atas estetika kuno. Lahirnya hukum pertama dan kedua Kepler. Setelah pergulatan panjang, Kepler menyimpulkan 2 hukum besar. Hukum pertama, orbit elips. Setiap planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari berada pada salah satu fokus. Ini mengguncang dunia sains, karena menolak lingkaran, menolak kesempurnaan, menolak dogma 2000 tahun. Hukum kedua, luas sama dalam waktu sama. Saat planet bergerak, lebih cepat ketika dekat matahari, lebih lambat ketika jauh. Ini pertama kalinya. Gerakan planet dipahami dinamis, bukan mekanik geometris. Konsekuensi filosofis, Kepler menyiratkan, alam tidak harus mengikuti estetika manusia. Tuhan tidak terikat pada bentuk sempurna. Keindahan kosmos ada pada kebenaran, bukan pada simetri. Suatu pernyataan berani pada zaman religius. Keberanian melepaskan bentuk lama. Kawan, episode 2 mengajarkan kita sesuatu yang sangat manusiawi. Untuk menemukan kebenaran, kadang kita harus merelakan hal-hal yang kita cintai. Bagi Kepler, lingkaran adalah cinta itu. Tetapi demi 8 menit kecil, ia melepaskannya. Dan dari pelepasan itu lahir astronomi modern, hukum gerak planet, dan fondasi gravitasi Newton. Elips Kepler mengubah cara manusia memandang langit dan memandang kebenaran.